Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Siapa yang tidak kenal Bapak Hotman Paris Hutapea? Seorang pengacara yang luar biasa, terkenal, kaya raya, dan sering melakukan sosial atau kebaikan kepada sesama. Baru-baru ini dia mengeluarkan statement yang menimbulkan pertanyaan. Orang sehebat beliau kok belum menemukan kebahagiaan? Menjadi pertanyaan, bukan? Nah, saya ingin kita dengarkan dulu statement beliau terkait dengan hal itu, lalu kita akan tanggapi. Demikian. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif lagi saya pikirkan. Kebahagiaan itu di mana sih? Mungkin saya di Bali ini harus mulai masuk di pusat keagamaan. Saya mau belajar atau tinggal di sana berbulan-bulan. Sampai akhirnya seluruh sel-sel dalam tubuhku sudah berubah. Bukan lagi seorang Hotman Paris yang selalu mencari popularitas dari malam dansa sampai tengah malam, tetap aja belum bahagia. Walaupun senyum para si cantik kiri kanan dengan ada yang lesung pipinya oke, ada yang bibirnya menarik, pinggangnya yang oke putih-putih. Itu karena namanya kebahagiaan. Nah, bagaimana menurut sahabat? Saya ingin bantu jawab ya. Tapi bukan saya yang menjawab, Alkitab yang menjawab. Ini dia jawabannya. Tercatat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, itu dia sahabat. Sudah terjawab bukan? Alkitab yang menjawab sendiri. Di ayat pertama dikatakan berbahagialah ya orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, tahu mungkin tentang Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalamnya. Dia tidak berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuh hati, ya, dan tidak memiliki pengalaman yang spesial bersama Tuhan. Nah, orang seperti ini yang kita dengarkan masalah besar, ya. Jadi jangan dengarkan itu kalau mau berbahagia, ya. Yang kedua, jangan berdiri, ya, di jalan orang berdosa. Itu dia, kalau mau bahagia jangan ya bergabung begitu dengan orang-orang berdosa. Harus dijauhi itu, ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, yang mengarah kepada seks bebas dan lain sebagainya, atau seksual yang mengundang pikiran cabul dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, kalau mau berbahagia, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh? Adalah orang yang suka fitnah, orang yang suka menjatuhkan orang lain, ya, orang yang suka saling serang, ya. Biasanya pencemooh itu adalah orang yang mudah membalas kalau dia disakiti. Ajaran Tuhan tidak begitu, kita harus saling mengampuni, ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu dia.
Dan yang berikutnya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Wah, ini firman Tuhan. Ya, jadi kesukaannya firman Tuhan direnungkan siang dan malam. Nah, ini adalah dasar mengambil keputusan, dasar menjalani hidup, ya, tuntunan kita. Nah, kalau udah enggak firman Tuhan dasar kita menjalani hidup, ya tidak akan ada kebahagiaan itu. Ya, hanya firman Tuhanlah yang bisa memuaskan kita dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kebahagiaan itu di sini. Ya, lalu memancar keluar, memanifestasikan perbuatan positif. Kebahagiaan di sini. Ya, kebahagiaan itu bukan tujuan dalam hidup ini. Ya, tujuan kita bukan kebahagiaan. Kalau tujuan kebahagiaan ya wajar. Sampai saat ini kita belum mendapatkan kebahagiaan. Ya, tujuan kita tinggal bersama Tuhan selama-lamanya dan mempermuliakan Dia dalam hidup ini. Sejatinya kebahagiaan itu sudah ada di sini. Jadi kita hidup dengan kebahagiaan, bukan hidup untuk kebahagiaan. Kalau hidup untuk kebahagiaan ya kita belum temukan. Tapi kalau hidup dengan bahagia, itu baru sesuai dengan firman Tuhan. Ya, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah dan subur. Sementara orang fasik, seperti sekam, ya, yang ditiup oleh angin bisa terbang, lalu kegunaannya tidak terlalu, ya, bisa memberkati banyak orang. Ya, dan orang fasik menuju ke binasaan. Jadi ini jawaban untuk pertanyaan Bapak Hotman Paris Hutapea. Saya kurang paham ya statement beliau seperti itu. Apakah betul-betul ya ingin mencari kebahagiaan dan belum menemukan kebahagiaan, atau jangan-jangan cuman pingin rame saja, banyak yang menanggapi, ya. Seperti itu biasa kan kalau orang terkenal dan artis, ya kan, ada aja yang dibuat untuk membuat rame begitu. Ya, tapi kalau benar itu ya bahwa Amang Hotman Paris Hutapea belum menemukan kebahagiaan dan ingin mencari kebahagiaan, wah ini solusinya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Lakukan itu pasti bahagia. Karena kebahagiaan itu dari sini. Siapa yang memberi? Tuhan. Ya, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Seperti itu. Ya, dan ini jadi pelajaran buat kita dan tentu ada hikmahnya. Ya, orang sekelas beliau saja belum menemukan kebahagiaan dan ingin mencari kebahagiaan. Bayangkan. Jadi bisa disimpulkan uang, harta, jabatan tidak bisa membuat orang bahagia. Jadi apa yang bisa buat orang bahagia? Hanya Tuhan saja yang mempunyai segalanya. Seperti itu. Kebahagiaan itu adalah ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Kalau bicara kebutuhan, keinginan, manusia tidak pernah cukup, selalu kurang. Makanya yang kaya tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Seperti itu. Tapi kalau orang bersyukur, wah, pasti apapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, pasti dia tidak akan bingung, ya. Dia tidak akan mempertanyakan kebahagiaan itu. Ini sedikit saja ya tanggapan dari saya. Kiranya Bapak Hotman Paris Hutapea menemukan kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati.